Jadi praktisnya begini, tentunya yang praktis itu selalu dari teori ya. Oke. Jadi Anda harus tahu bahwa misalkan variabelnya adalah X, ya. Variabelnya adalah X. Nah, yang ingin Anda ganti ya dengan Z. Anda ganti dengan Z. Nah, Z itu harus memenuhi syarat. Satu, ya. Dan ini yang paling gampang dulu ya. Satu adalah dia highly correlated. Ya, highly correlated terhadap X. Jadi Anda ya cari variabel Z itu yang berkorelasi tinggi dengan X. Taruhlah kalau kita ingin mengukur level of education, ya, kira-kira yang berkorelasi tinggi dengan level of education itu apa? Ya, apakah umur atau lama sekolah? Tentunya Anda pilih lama sekolah, ya enggak? Paham ya? Lama sekolah. Kalau lama sekolah, Anda misalkan korelasikan dulu dengan level of education. Misalkan ada proxy variabel yang entah dari mana Anda dapatkan disebut level of education, ya kan? Level of education. Jadi korelasikan dulu. Nah, itu kan Anda dapat korelasinya misalkan 70%. 70% itu sudah tinggi. Ya. Oke. Nah, terus Anda jadikan instrumen lama sekolah itu. Lama sekolah itu Anda jadikan instrumen. Di run, ya. Nah, kan syarat kedua apa untuk jadi instrumen? Dia ortogonal. Oke, sekali lagi ya. Dia ortogonal terhadap error. Nah, ini yang sulit untuk kita buktikan. Oke. Pembuktiannya caranya bagaimana? Yaitu dengan Hausmann test. Ya, Hausmann test. Mana ini? Nah, ini OS versus IP. Ya. Kembali videonya ya. Maka, oke, sekali lagi ya. Estimate dari IP itu lebih baik, maka kita pilih IV. Dan dengan demikian, secara tidak langsung kita berkesimpulan bahwa syarat orthogonality condition itu terpenuhi. Walaupun ini di teorinya nggak begitu ya, tetapi secara untuk praktikal, kalau OLS itu tidak lebih baik, maka instrumennya oke. Itu loh. Instrumen yang kita gunakan itu berarti memenuhi syarat orthogonality condition, ya. Oke. Paham ya? Ya Pak, terima kasih banyak. Gitu. Nah, OLS versus IP, lihat aja di video filosofi dasarnya apa, ya. Nah, kalau misalkan di sini ya, ini kan kita merun dengan dependent variables itu adalah error dari OLS ya. Jadi dari model yang awal. Dari model yang awal yang ini. Ya. Dari model yang awal. Bukan IP atau bukan 2SLS ya. Oke. Nah,
Kalau ini kan logiknya begini. Kalau X berkorelasi, oke, sekali lagi ya, kalau X berkorelasi dengan error dari OLS, maka gamanya signifikan. Berarti OLS tidak valid. Sekali lagi ya, kalau X berkorelasi dengan error dari OLS, ini pasti gamanya signifikan. Kalau dia signifikan, berarti apa? OLS tidak valid. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, V ini apa sih? Jadi error dari first stage regression. Misalkan kalau endogenous variabelnya ada 2, maka V-nya itu ada dua error ya di sini ya. Dengan koefisien alfa 1, alfa 2. V ini kan kita definisikan bahwa dia adalah komponen yang berkorelasi terhadap error dari OLS. Ya. Paham logiknya ya? Maka kalau V, error dari first stage itu berkorelasi dengan error dari OLS, berarti alfanya signifikan. Nah, kalau alfanya signifikan, itu berarti apa? IV-nya benar dong, karena V ini sudah kita remove. Paham? Di sini ya, contohnya yang paling gampang sih dari sini ya. Nah, ini ya. Ini kan first stage nih. V. Ya, VI. Untuk instrumen terhadap XI, X yang kedua apa kelima gitu ya, gitu loh. Ini VI-nya adalah VI kedua atau kelima kan. Nah, VI ini kan adalah kita asumsikan sebagai komponen yang berkorelasi, ingat loh, ya, dengan error. Ini di sini ya. Jadi balik lagi ke prinsipal. Kalau dia berkorelasi, si V-nya ini, kan berarti kita meremove, oke ya, sekali lagi ya. Kalau dia berkorelasi, kita meremove bagian dari XI, X ya, bagian dari X yang berkorelasi dengan error. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, bilang nggak paham gitu. Oke, sekali lagi. Oke. V ini adalah bagian yang berkorelasi dengan error. Error dari OLS ya. Oke. Nah, kalau alfanya signifikan, berarti dia betul dong berkorelasi dengan error dari OLS. Maka dari regresi yang pertama, CP ini kan dihilangkan. V ini dihilangkan kan? Nah, berarti kita sudah menghilangkan bagian yang berkorelasi terhadap error. Karena itu mestinya kemudian error dari IV itu sudah tidak lagi berkorelasi dengan X. Ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi tesnya nggak langsung ya. Dan Anda baru tahu setelah semuanya di-run. IV-nya sudah di-run atau two-stage least square-nya sudah Anda run. Anda baru bisa tahu itu. Jadi ini prosesnya adalah trial and error. Dan make sure bahwa Hausman test ini selalu Anda kerjakan.
Ya, selalu Anda kerjakan ketika berurusan dengan IP. Kalau Houseman test itu nggak pernah dilakukan, ya percuma, gitu. Ya, jangan lupa itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang paham, tidak paham, kurang paham? Setelah didapatkan kesimpulan tentang yang mana yang lebih baik, OLS versus IV, lewat Houseman test kan itu masih ada satu lagi analisis validity of instrument ya Pak, lewat Sargan. Nah, setelah dua analisis itu, apakah hasil dari kesimpulan tadi perlu memenuhi syarat blue nggak Pak? Base linear unbiased estimatory itu. Apakah asumsi klasik masih berlaku di estimasi instrumen variabel ini Pak? Cok, blue itu apa sih Cok? Unbiased estimatory Pak. Unbiased estimate, ya kan? Nah, jadi gini, blue itu kalau semua asumsi OLS terpenuhi. Anda baca lagi ya, asumsi OLS itu terpenuhi. Kita ini sekarang berurusan bagaimana kalau asumsi OLS itu tidak terpenuhi, tidak blue, ya kan? Oke. Nah, karena itu kita berurusan salah satunya ya dengan instrumental variabel dengan IV. Kemarin kan dengan weighted least square ya, tidak blue, kemudian karena dia heteroskedastik ya. Sekarang lebih parah lagi, X-nya berkorelasi dengan error, dilanggar lagi tuh ya, tidak blue. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan estimate yang tidak melanggar asumsi, yaitu orthogonality ya. Oke. Nah, pasti estimate-nya tidak base. Base itu berarti kan minimum error ya. Oke. Tetapi asumsi atau syarat orthogonality itu tidak boleh dilanggar. Berarti walaupun tidak base ya, tetapi tidak ada asumsi yang pernah kita langgar. Itu aja. Ya. Jadi OLS itu dari sudut pandang estimation dia adalah yang base. Ya, tapi kalau asumsinya dilanggar tidak lagi blue. Tidak lagi unbiased, dia bias. Oke? Jadi yang base-nya kita relax karena memang tidak harus base. Tetapi unbiased-nya itu tidak boleh kita sama sekali tidak boleh kita langgar ya. Nah, berarti di IV itu selalu ada masalah efisiensi ya. Oke. Secara teori dia lebih efisien dari OLS secara teori loh ya. Nah, ini teorinya ya. OLS versus IV. Ya. Nah, kalau dia memenuhi syarat bahwa IV itu lebih baik dibandingkan OLS, dalam arti, ya, oke, sekali lagi ya, dalam arti bahwa OLS itu melanggar asumsi orthogonality, sedangkan IV tidak melanggar ya asumsi orthogonality, maka yang terjadi adalah kita mengorbankan sisi base-nya, tetapi ya untuk mencapai apa yang kita sebut orthogonality itu. Kira-kira begitu ya. Jadi
asumsi blue itu hanya Anda pakai kalau memang OLS tidak pernah melanggar asumsi apapun. Jadi hasil estimasi OLS tidak memiliki problem apapun. Nah, IV adalah prosedur untuk mengatasi masalah orthogonality. Karena itu dia masuk kategori GMM, Generalized Method of Moment. Kira-kira paham ya? Mudah-mudahan paham deh ya. Jadi Anda jangan berasumsi bahwa dengan IV itu semua sudah selesai ya. Belum. Nanti kalau pas praktikum, bagaimana kalau IV itu ternyata juga menghasilkan error yang heteroskedastik atau autocorrelated error. Ya berarti kan estimasinya harus melalui weighted IV ya. Tuh. Tapi nanti diajarkannya di praktikum aja deh ya. Anda bikin programming sendiri ya. Tuh. Supaya tidak campur aduk basis teorinya. Nanti ada yang namanya weighted IV atau WIV ya. WIV. Bahasa Inggrisnya gitu, campur-campur lah ya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, kita mulai dengan praktikum OLS ya. Nanti saya share ininya, filenya. Oke, saya ingin bertanya satu persatu nih. Siapa yang sudah menguasai MATLAB? Saya belum, Pak. Dian belum? Saya belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Enggak, yang belum semua. Ini yang sudah, saya tanya yang sudah. Karena saya tahu pasti mayoritas belum ya. Yang sudah menguasai MATLAB enggak ada. Oke. Saya tanya, yang sudah menginstal MATLAB siapa? Halo? Baru nginstal versi trial. Oh, oke. Yang lainnya? Kemarin itu dikasih taunya nginstal R, Pak. Betul, Pak. Kemarin baru nginstal RStudio, Pak. Oke, saya tanya. Siapa yang sudah menguasai R? Ada yang jawab enggak nih? Enggak ada. Oke. Siapa yang sudah menginstal R? Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah. Oke. Siapa yang belum menginstal R? Oke, saya sekali lagi. Siapa yang belum menginstal R? Nah, berarti sudah semuanya menginstal R ya? Sudah, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, kita mulai praktikum R ya. Oke, Dian, saya sudah kirim filenya ya. Baik, Pak. Sudah saya forwardkan ke teman-teman. Teman-teman di grup ya. Coba dibuka dulu ya. Kita mulai dulu dari OLS ya. Udah kelihatan sharing file Excel-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita punya data. Ya, punya data. Ini adalah lama perjalanan Bill Griffith itu profesor ekonometrik di Melbourne University, ya di Melbourne University. Dulu dia profesor saya. Ya. Dia sengaja mencatat lama perjalanan tiap pagi dari rumahnya ke kampus. Ya, jumlah observasinya selama setahun itu adalah 231 hari. Jadi dia setahun itu merecord 231 hari dia setiap pagi pergi ke kampus. Yang dinamakan time ini adalah waktu tempuh. Ya, waktu tempuh. Ini waktu tempuh. Di part ya itu kalau nggak salah itu dia berangkat setelah jam 7 tuh di menit keberapa ya. Tank misalkan dia berangkat 26 berarti 7.26 jam 7.26 dia berangkat. Kalau 7.18 berarti
dia berangkat angkanya di sini 18 ya. 713 misalkan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, di perjalanan itu dia nyetir sendiri ya. Dan tentunya melewati lampu merah. Ya. Ini yang paling banyak jumlah lampu merahnya adalah 12. Berarti 12 kali dia ketemu lampu merah. Kalau 10 berarti ada 2 lampu merah yang waktu itu nyalanya hijau. Ya, jadi pas lampu merah, berapa lampu merah, dia itu pas merahnya, ya. Jadi kalau 10 kali dia ketemu 10 kali berhenti di lampu lalu lintas. Kebetulan juga antara rumah dan kampusnya itu ada persimpangan rel kereta api kayak di Bubulak itu loh, Dian, ya. Berapa kali dia ketemu bersimpangan dengan kereta api, menunggu kereta api lewat. Ya, di sini ada yang tidak ketemu, ya, kalau tidak ketemu 0, ketemunya sekali, ya kan, ketemunya 2 kali bersimpangan atau harus menunggu kereta lewat. Ada yang 3 kali, ya, berarti dia nunggu 3 kali rel 3 kali kereta lewat. Ada yang kalau nggak salah di sini nggak ada yang 4 deh, maksimum 3 ya. Oke, paham ya? Jadi lama perjalanan itu hipotesis dia tergantung jam berapa dia berangkat di partnya, ya. Dan sangat tergantung berapa lampu merah yang dia harus berhenti dan berapa kali dia menunggu kereta lewat. Saya paham ya, ini masalah sederhana. Jadi time atau lama perjalanan, lama nyetir di jalan itu adalah fungsi dari jam berapa dia mulai berangkat. Misalkan 7.26 ya, maka dia kasih 26. Berapa lampu merah dia harus berhenti dan berapa lama dia berapa kali dia harus menunggu kereta lewat. Kira-kira begitu ya. Oke. Inilah yang akan diregresikan. Jadi dependent variabelnya adalah time. Di parts, reds, trends ini adalah explanatory variables. Bagaimana kita membuat estimate di R? Oke. Jadi saya ke ini ya. Oke, dibuka nanti menu OLS, menu run OLS R. Ya, kalau akhirannya M berarti dia file MATLAB. Kalau .r itu berarti R. Oke. Dan saya kirim dua-duanya ya. Isinya sama aja. Sebelum ke perintil-perintil ya, ke hal-hal yang detail maksudnya. Nah, kalau di R, Anda pertama kali harus set working directory. Kalau di saya, ini working directory-nya ini. Yang saya highlight ya. Kelihatan kan? Ya Pak, kelihatan. Nah, kalau di Anda, mungkin lain direktorinya. Misalkan di Anda, C.2/Dian ya kan, misalkan Dian ya /dokumen misalkan /ekonometrika misalkan ya di sini ya gitu loh. Kemudian R. Nah, terserah Anda working directory-nya apa. Biasanya ada yang sederhana cuman C-men misalkan ya, C-dokumen ekonometrika misalkan gitu. Anda campur-campur lah di situ. Nah, jadi Anda harus ingat ketika mau merun R-nya itu harus diganti dulu ini sesuai dengan direktori di komputer Anda, ya. Paham semuanya ya?
Nah, kemudian saya mempunyai apa yang disebut function. Ya, dalam bahasa programming ini adalah function, yaitu source-nya adalah OLS.R. Berarti dia memanggil program, oke sekali lagi ya, memanggil program R mengenai OLS. Dan programnya itu atau fungsinya itu sudah saya berikan, ya, yaitu OLS.R. Coba ya. Nah ini yang saya bikin, ya. Cari-cari Anda di R ini nggak akan ketemu, ya, karena ini yang nulis saya. Nah filenya juga udah saya share, ya. Ini harus diletakkan di working directory ini. Paham ya? Tadi misalkan Dian udah men-set working directory-nya ya. Si OLS.R ini harus diletakkan di sana. Begitupun data tadi ya, commute CSV, commute.csv itu harus diletakkan di working directory. Jadi menu run OLS di directory tersebut, kemudian ini juga di directory tersebut OLS.R, kemudian commute CSV juga di working directory tersebut. Jadi dalam satu directory itu ada 3 file yang harus ada ya. Nah, kemudian Anda definisikan Y itu apa sih? Y adalah dari data ya dengan nama variabel depart. Ini dolar ini label untuk di CSV-nya ya, di file tersebut namanya depart. Ya. Nah, ini yang ini tidak dipakai ya. Nah, karena kita menggunakan konstanta ya, maka kita mengenerate apa yang disebut variabel const. Ini mengenerate variabel const. Kalau Anda nggak pakai konstan, berarti komen ini tidak akan Anda gunakan. Ya, gitu. Nah, extend ini jadi bisa misalkan hanya satu variabel ya, range tadi kan tadi ada range dan apa variabelnya selain range ya, data range. Misalkan Anda mau tambahkan ya, berarti Anda tambahkan data depart. Ya. Dan karena kita tidak menggunakan data labeling di R-nya nanti ya, pada saat merun OLS-nya, maka Anda harus ingat urutannya. Berarti ini koefisiennya adalah beta 1 misalkan untuk range ya kan, beta 2 untuk depart, dan beta 3 untuk const ya. Nah, ini NX-nya adalah
NX itu length, oh ya dibagi knobs ya. Extend dibagi knobs. Jadi ya nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu sebetulnya NX. X matriksnya ini matriks extend knob ukuran matriksnya. Jadi gini. Oke. Length itu adalah di sini. Length itu adalah baris kali kolom. Jadi kalau barisnya ada 100, di sini kan extend ini misalkan tadi 100 ya barisnya. Kemudian kolom dari extend ini kan ada 3 nih. Range, depart, dan cons. Ya kan? Berarti jumlah baris 100 kali 3, 300. Ya kan? Ya. Kalau length Y, jumlah kolomnya kan cuma 1, berarti dia cuma 100. Dalam hal ini sebetulnya bukan 100 ya, tapi 231 ya. 231. Jadi NX adalah jumlah kolom dari X. Ya, dari extend. Dan extend adalah ini ya. Nah, Anda definisikan dulu X itu sebagai matriks. Ya. Jadi X sama dengan matriks dengan ukuran sebesar extend, jumlah barisnya knobs, dan jumlah kolomnya adalah NX. Nah, kemudian di bawah sini Anda run OLS Y, X ya. Jadi ini kan kita sudah mendefinisikan X-nya ini, Y-nya sudah kita definisikan juga ya. Jadi OS kemudian disimpan hasilnya di result ya. Oke. Sampai ini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Nggak ada, Pak. Ya. Nah, ini function OLS-nya ya. Jadi tersedia di ols.r. Ini komennya seperti ini, panjang ya. Lumayan lah ya buat Anda pelajari. Oke. Nah, Anda ingat ya, X-nya tadi apa? Ini ya. Tapi kalau di file Anda pasti X-nya adalah tanpa depart ya. Jadi ini 3 kolom, range, depart, dan constant. Ya, oke, X-nya. Di sini coba Anda lihat di algoritma OLS waktu kita kuliah pertama kali ya. Itu kan saya sediakan operasi matriknya ya. Nah, yang harus diingat di sini adalah notasi-notasi yang relatif sederhana. Perkalian kalau dalam R adalah persen bintang persen. Itu perkalian matrik berarti. Oke, sekali lagi. Perkalian matriks adalah persen bintang persen. Ya. Kalau T dalam kurung X ini berarti transpose X. Transpose X. Nah, ini adalah berarti yang di sini adalah transpose X dikalikan dengan X. Oke. Saya mau tanya, kalau
X itu ukurannya 231. Oke, saya ulangi lah. Kalau X itu adalah ukurannya 231 kali 3, ya. Transpose X kali X itu ukurannya berapa? Kalau ukuran matriks kan baris kali kolom. Ya. Oke. Baris kali kolom. Nah, sekarang X-nya adalah barisnya 231, kolomnya 3, berarti 231 kali 3. Nah, transpose X kali X itu berapa ukurannya? 3 kali 3 nggak, Pak? Iya, betul. Ya, oke. Jadi di-refresh dulu tuh, di-refresh lagi matriksnya ya. Oke. Berarti yang ini adalah square matrix ya. Hasilnya adalah 3 kali 3. Oke. Di R yang namanya solve adalah inverse. Sekali lagi ya. Solve adalah inverse. Jadi matriks M di sini, matriks M itu adalah inverse dari transpose X dikalikan dengan X. Ya. Kalau ukuran matriksnya 3 kali 3, inverse-nya ukurannya berapa? 3 kali 3, Pak. 3 kali 3, pinter, ya kan gitu. Oke. Jadi ini adalah M adalah inverse dari perkalian antara transpose X dengan X. Ya. Selanjutnya M kali transpose X dikalikan dengan Y. Oke. Ini jelas ya, M 3 kali 3. Ini transpose X. Transpose X ukurannya berapa? 3 kali 21. Oke. Transpose X adalah ukurannya 3 kali 231. Y ukurannya 231 kali 1. Ya, maka transpose X kali Y itu ukurannya berapa? 3 kali 1. 3 kali 1. Ya, oke. Ini yang sebelah sini 3 kali 1. M yang ukuran 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 1, ukurannya berapa jadinya? 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 1, ukurannya berapa? 3 kali 1, Pak. 3 kali 1, pinter. Jadi ini B, ya. Maksudnya matriks ini beta, ya. B adalah 3 kali 1, yaitu inverse dari transpose X kali X dikalikan dengan perkalian antara transpose X dengan Y. Ya, lihat rumus di di handout saya ya. Ini adalah cara menghitung beta atau B. Ya. Oke. Y hat atau Y hat ya. Y hat itu sama dengan X kali B atau X kali beta. Apa itu Y hat? Ada yang tahu? Y duga, Pak. Y apa? Y duga. Y duga, ya. Y duga atau predicted value dari Y. Ya. Maka error adalah sini ya. Error adalah Y dikurangi dengan predicted value-nya. Y dikurangi dengan dugaannya. Kan gitu. Disebut error. Nah, residual sum square RSS
adalah penjumlahan dari error kuadrat. Penjumlahan error kuadrat itu kalau dalam matriks ya adalah transpose dari error ya, transpose dari error dikalikan dengan error. Maka kita mendapatkan penjumlahan dari error kuadrat. Oke. Itu basicnya ya. Jadi untuk bisa mendefinisikan operasi matriks seperti ini, Anda lihat lagi, coba satu persatu ya, rumus-rumus yang sudah saya share ya. Coba saya stop share dulu ya. Kemudian saya share screen yang OLS-nya. Ini estimate the coefficient. Nah ini kan yang ini adalah B ya, matriks B ya. Ini tadi sama dengan apa? Di R sama dengan apa B itu? Matriks itu tadi X transpose X. Ini adalah matriks M, ya kan? Persen kali persen, ya kan? Atau saya hapus dulu ya ini ya. Ini B adalah sama dengan TX is transpose X dikali persen ya kan, X, solve dulu ya, solve. Jadi ini adalah B sama dengan, tadi M, mulai dari M aja ya supaya gampang, M dikalikan, kali ini kan gini, transpose dari X dikalikan dengan Y ya, dengan Y. Tuh. Oke, M adalah sama dengan solve inverse dari transpose X kali X. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat rumusnya ya di sini. Nah, kelihatan? Ini nih. Oke. Jadi satu persatu sampai bawah Anda telisik tuh ya. Anda telisik ini asalnya dari rumus mana sih ya? Terus gitu. Nah, di sini kan sebetulnya hanya result, misalkan result itu apa aja sih dalam bentuk list. Listnya apa aja? Result receipt ya dari E, result B head itu dari B, result SE dari SE kan gitu. Dan semua ada rumusnya di atas ya. Misalkan B, E, ya kan, SE kan ada tuh, semua rumusnya di atas. Nah, coba Anda verifikasi satu persatu dalam arti supaya Anda mengerti rumus-rumus apa yang ada di sini ya. Nah, kenapa saya memberikan hal seperti ini? Ya, Anda kan S3. Ya. Setidaknya mengerti apa yang Anda hitung. Ya.
mengerti apa yang Anda hitung. Karena kan kebiasaan Anda pakai software yang sudah jadi ya. Jadi yang di belakang software ya ini sebetulnya ya yang saya perlihatkan ini. Dan itu adalah rumus-rumus yang relatif sederhana. Anda buka R, kemudian cari ini sudah di R ya. Sebentar ya. Ini sudah di R, Anda klik R, muncul hal seperti ini. Kemudian di retrieve menu run OLS. Menu run OLS. Ya. Ini menu run OLS-nya udah kelihatan ya? Yang saya goyang-goyang nih. Kelihatan nggak? Ya, Pak. Oke. Ya. Ini saya coba clearkan dulu, sapu. Oh. Oh Y-nya kita ganti dengan time ya tadi ya. Sebentar, time. Y-nya adalah time. Oke? Nah, kalau Anda sudah begini, tinggal klik ini nih, source. Kelihatan ya? Kanan tengah ya, source. Ya. Source ini langsung di run. Tank. Maka ini result. Nah, ini udah ketemu tuh. Ya. 01. Oke. Jadi behead B ya. Itu koefisien ya. Koefisien yang pertama apa tadi? Red. Trends. Red depart ya kan? Oh ya. Apa konstanta ya, konstanta. Jadi ini koefisien yang pertama itu nilainya 1,360. Yang kedua yang depart ya 0,4 dan ini adalah konstantanya 21,707. Artinya kalau konstanta itu waktu kalau tidak ada hambatan apapun ya. Jadi dia mulai departnya tepat waktu 7.00 ya kan gitu. Kemudian tidak ada lampu merah yang dia harus nunggu ya, harus berhenti kan. Nah, waktunya hanya 21 menit. 21 kan gitu. Oke. Standar error Anda tahu misalkan ini yang konstan ya, konstanta, standar errornya adalah 1,443 sehingga T ratio-nya adalah 15,0. Ini T ratio ini kan hanya behead dibagi dengan standar error sama dengan T ratio. Kalau T ratio-nya itu ini pakai rule of thumb ya. Rule of thumb lebih dari 1,96 atau lebih dari 2 lah ya. Lebih dari 2 berarti dia signifikan ya. Dan di sini T ratio-nya adalah 8,4, 20,7, 15,0 itu berarti signifikan semua. Ya. Dengan probability ini 0 semua nih probability-nya. Jadi sangat signifikan, hampir 100% lah ya kan gitu. Mau
mau signifikansinya 99%, confidence intervalnya 99%, 90% tidak, it doesn't matter ya. Kira-kira begitu ya. Di Stamstad dari hasil-hasil tersebut Anda sudah bisa sudah bisa ngerang sendiri lah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, Anda coba ngeran R ini di OLS ya untuk coba-coba ya. Oke. Nah, di MATLAB ini documents, programming, ini bahasanya agak berbeda dikit ya. Tapi kalau Anda mengerti ya kayak gini ya. Kelihatan nggak matriks ini ya? Oh, kurang besar ya. Kelihatan? Nah, sebetulnya notasi di MATLAB ini relatif sederhana. Ya. Ini kan kalau di ini adalah R ya. Itu M ini solve mana nih? Nah, kali X. Ya, kalau di R seperti itu ya. Jadi beda-bedanya dikit tipis lah, ya. Bedanya tipis. Tapi coba dari web ini Anda bandingkan dengan di R ya. Itu yang relatif sulit. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi praktikum untuk sekarang cukup sekian dulu ya. Coba Andaran, minggu depan kita diskusikan apa kesulitan-kesulitan Anda ya. Yang jelas dengan cara seperti ini Anda akan relatifly bisa mengerti apa yang ada dalam software. Ya, tentunya saya encourage Anda untuk ngoprek ya, ngoprek. Nah, kalau dalam R yang OLS ini karena memang ini metode yang lama ya, itu sudah hilang dari peredaran di R ya. Tadi yang saya tulis ini ya, yang ini nih, ini sudah lama sekali hilang dari R. Mereka menggantinya dengan fungsi-fungsi yang lebih general yaitu di bawah package LM, linear model ya. Linear model. Nah, saya mengencourage Anda untuk bisa menulis sendiri ya. Oke, nanti saya akan share. Bentar ya. Ini. Tapi nanti saya share. Maksudnya gini. Untuk post estimation test, saya harap
Anda bisa menerjemahkan dari file MATLAB saya ke dalam programming di R. Dan itu untuk tugas minggu depan. Ini ada berapa orang ya? Mahasiswa kita yang ikut mata kuliah ini? 8, Pak. 8. Oke, jadi nanti saya komunikasi lewat WA ya, Dian ya. Ada 8 programming yang harus ditulis di R. Jadi tolong Dian distribusikan pakai urutan aja. Nanti ada saya urutan 1 sampai 8 itu apa saja yang harus di codes di R ya. Nah, itu minggu depan saya harapkan sudah jadi programming di R yang kalian tulis sendiri ya. Nanti saya akan coba lihat apakah Anda memang sudah memahami apa yang dikuliahkan dan apa yang dipraktikumkan. Itu cara saya untuk memahami apakah Anda sudah paham kuliah ini atau belum. Oke, nanti saya share kalau nggak malam ini, berarti besok saya share ya, supaya Anda tidak kehilangan arah ya, gitu. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Pak.